memang Salma dan Paul yang menurut gue secara pribadi, secara idealisme, itu lebih kelihatan. Yang tahu-tahu aja. Kembali lagi di podcast yang tahu-tahu aja, dan kali ini gue mewakili beberapa pertanyaan yang ada di DM atau kolom komentar. Dan langsung aja nih Bang, ini yang lagi hangat-hangatnya nih, yaitu Salma nongkrong bareng sama Lomba Sihir. Nah, buat yang belum tahu, Lomba Sihir itu bukan nama ajang pencarian bakat di zaman Firaun ya, bukan. Tapi itu nama sebuah band. Nah, menurut lu apa Bang yang bisa kita harapkan dari pertemuan antara Salma dan Lomba Sihir ini? Ya, itu pertanyaan yang akhir-akhir ini paling sering ditanyain ke gua. Dan gak hanya Salma ya, ada Nyoman Paul juga di situ ya ketemu sama Lomba Sihir. Dan gue selama ini gak menjawab karena belum ada titik terang apakah akan ada project single, atau bisa jadi ada project live performance, atau mungkin mereka cuma silaturahmi aja gitu. Kan gak harus semua pertemuan itu artinya bakal collab gitu. Tapi semua jawaban yang tadi itu kemungkinannya sama. Cuman di sini yang gua mau sampaikan adalah titik temu antara cara bermusik Salma dan Lomba Sihir, terlepas mereka akan ada project bareng atau enggak ya. Dan jawabannya jelas, yaitu retro musik. Salma dengan pop retronya dan Lomba Sihir dengan nuansa new wave-nya yang sama-sama besar di tahun 80-an. Jadi ini penting ya buat kita pahami, terutama buat para fansnya Salma. Kenapa kita harus ngerti cara dan idealisme bermusiknya Salma, biar kita tahu kalau nggak semua musisi itu cocok dibikin kolaborasi gitu. Jadi harus ada alasan secara musikal, bukan hanya dari nyari viral atau nyari cuan, tapi minimal dari akar musiknya ada kesamaan gitu. Karena kalau bicara isi dalam kepala atau idealisme, dengan musik mereka yang di luar ranah mainstream aja itu udah kelihatan gitu. Jadi untuk menyamakan idealisme mungkin lebih sulit. Tapi jika akar permusiknya sama, maka kolaborasi itu sangat mungkin akan terjadi gitu. Dan kalau kita lihat, memang Salma dan Paul yang menurut gue secara pribadi, secara idealisme itu lebih kelihatan. Dan sebelumnya mereka juga berani collab dengan musisi-musisi yang mungkin nggak terlalu dikenal oleh arus mainstream gitu. Jadi kalau misalkan Salma atau Paul atau dua-duanya disatuin dengan musiknya Lomba Sihir, menurut gue cocok-cocok aja sih. Tapi gini Bang, apakah itu akan menutup kemungkinan Salma nantinya duet atau kolaborasi sama musisi-musisi arus utama gitu? Enggak juga sih, cuman gini. Walaupun sebenarnya Salma itu yang kita tahu ya, dia itu bisa multi genre, dia bisa banyak genre. Tapi kalau misalkan, ini misal ya. Misal nih hari ini Salma collab sama Lomba Sihir. Terus di next projectnya dia collab sama Rosa misalkan. Itu kan dua genre yang sangat berbeda ya. Dan pada akhirnya itu bikin karakter bermusiknya Salma jadi kemana-mana gitu. Jadi blur. Dan secara karakter jadi nggak ada image yang kuat gitu. Bukan berarti Salma bisa banyak genre, lantas dia jadi nggak punya identitas bermusik sendiri. Nah makanya gue senang dengan langkah-langkah yang diambil oleh Salma. Dan langkah dia untuk approach musisi-musisi yang cocok sama dia gitu. Salah satunya Lomba Sihir. Oke. Nah, ini juga berita baru nih. Beredar video Salma lagi nongkrong sama salah satu band pop punk Indonesia. Nah, itu menurut lu gimana, Bang? Ya sekali lagi gue bilang, nggak semua nongkrong-nongkrong itu harus collab. Siapa tahu Salma lagi mau belajar aja, atau mau minta pendapat aja. Dan itu bukan hal yang mengejutkan juga sih sebenarnya ya. Karena Salma sendiri udah pernah bilang kalau dia punya alter ego pop punk, bahkan dia terang-terangan berangan-angan pengen punya EP pop punk gitu. Dan seperti yang gue bilang di video bedah lagu Terima Kasih, lagu di track terakhir di album Berharap Pada Timur, bahwa bisa jadi lagu itu sebagai jembatan Salma untuk memperkenalkan sisi alter egonya itu pada industri musik secara umum dan secara khususnya pada penggemar gitu. Tapi sekali lagi itu hanya spekulasi gue doang. Tapi tentu itu nggak bisa sembarangan ya, banyak sekali pertimbangan. Kayak yang tadi gue bilang, Salma memang multi genre, tapi bukan berarti Salma harus ngambil semua genre untuk dijadikan karya. Jadi Salma mungkin menurut gue ya, masih perlu minimal 2-3 tahun lagi untuk memperkuat identitas permusiknya. Tapi kalau misalkan untuk sekarang dia mau rilis satu aja single pop punk kolaborasi, ya nggak apa-apa juga sih, asal kolaborasi ya. Iya. Dan ini adalah pertanyaan terakhir dan ini yang cukup banyak juga ditanyain sebenarnya tentang vibrasi suara Indonesia atau visi, di mana Salma sepertinya tergabung ke dalam wadah itu.
Nah, sebenarnya visi ini apa, Bang? Oke, gua akan jelaskan singkat aja ya. Gua nggak akan masuk ke ranah perdebatannya karena bukan ranah gua. Jadi silakan dikoreksi kalau misalkan ada penyampaian gue yang salah. Intinya gini, musisi-musisi yang tergabung di dalam visi itu adalah musisi-musisi yang mendukung untuk uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Kalau yang ngikutin masalah Agnes kemarin ya pasti udah tahu lah ya sedikit banyaknya gitu. Jadi bisa dibilang visi itu ada di pihaknya Agnes, tapi bukan dengan maksud buat belain Agnes, bukan. Tapi karena mereka punya tujuan yang sama. Nah, di sisi lain ada musisi juga yang setuju dengan undang-undang yang sudah berlaku sekarang. Salah satunya yang jadi pro kontra dalam undang-undang ini adalah tentang keharusan untuk memperoleh izin pada pencipta ketika ada musisi atau penyanyi yang ingin membawakan sebuah lagu. Di mana menurut mereka sebenarnya dengan membayar royalti aja itu udah cukup gitu loh, jadi nggak perlu izin lagi. Nah sebaliknya untuk yang pro dengan undang-undang ini, mereka mengharuskan penyanyi atau musisi tetap harus meminta izin pada pencipta lagu. Jadi itu salah satu poin yang paling berbeda ya di antara dua kubu ini gitu. Kalau gua ditanya mana yang benar, jawaban gua ya mungkin dua-duanya benar gitu. Tinggal nanti MK yang memutuskan apakah uji materi ini diterima. Karena kalau menurut pendapat gue pribadi, itu lebih ke pengawasan sistemnya yang harus dipastikan berjalan dengan baik sih. Apapun itu sistem yang nantinya akan dipastikan untuk berlaku ya. Nah soal Salma yang ikut gabung ke visi, ya tentu dia punya pemikirannya sendiri, dia punya pemahamannya sendiri. Apalagi Salma itu mewakili dua-duanya ya, dia mewakili penyanyi sekaligus juga seorang pencipta lagu gitu. Jadi Salma pasti udah ngerti lah hal yang seperti ini. Oke, jadi mungkin itu ya jawaban yang bisa kami berikan atas pertanyaan teman-teman dan semoga itu bisa memuaskan. Kalau misalkan ada yang salah, mohon bisa dikoreksi melalui kolom komentar. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung kami, mensupport kami, ataupun mengapresiasi konten-konten kami, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil, karena itu akan sangat membantu kami untuk konten-konten berikutnya. Sekian dulu podcast yang tahu-tahu aja kali ini, dan sampai jumpa di podcast yang tahu-tahu aja berikutnya.